It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Oh my god! Wow! Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Besti Hanifaja dengan NIM 2420242011. Saya berasal dari kampus Universitas Perintis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa hipertensi. Pasti teman-teman belum tahu kan apa itu hipertensi? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Saya akan masuk yang pertama yaitu pengertian hipertensi, di mana hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih atau sama dengan 140 mmHg atau dengan darah diastolik lebih atau sama dengan 90 mmHg. Hipertensi sering disebut dengan singular karena pada tahap awal seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas. Namun, jika tidak segera ditangani, hipertensi ini dapat menyebabkan kerusakan organ vital. Yang kedua yaitu ada faktor risiko hipertensi. Di faktor risiko hipertensi ini terdapat dua, yaitu faktor yang dapat diubah dan yang faktor yang tidak dapat diubah. Yang pertama kita akan membahas faktor yang tidak dapat diubah. Di dalam faktor yang tidak dapat diubah ini terdapat 4, yaitu keluarga, usia, lalu ada jenis kelamin, ras, dan yang terakhir ada ras atau etnik. Kita akan membahas apa itu riwayat keluarga, di mana seseorang yang memiliki keluarga seperti ayah, ibu, kakak kandung atau saudara kandung, kakek dan nenek dengan hipertensi lebih berisiko untuk terkena hipertensi. Yang kedua yaitu ada usia, di mana seseorang yang memiliki keluarga seperti ayah, ibu, kakak kandung, nenek dan kakek yang lebih berisiko untuk terkena hipertensi tersebut. Yang ketiga yaitu ada jenis kelamin, di mana jenis kelamin ini lebih banyak dihadapi oleh atau ditemukan pada pria daripada wanita. Pasti teman-teman bertanya kenapa lebih banyak pria daripada wanita? Karena pria itu sering mengonsumsi seperti rokok, alkohol, dan lain-lainnya. Jadi itulah mengapa pria lebih rentan terkena hipertensi daripada wanita. Yang keempat yaitu ada ras atau etnik, yaitu ras atau hipertensi ini seringkali menyerang segala ras dan etnik tersebut. Yang kedua yaitu faktor yang dapat diubah. Faktor yang dapat diubah ini yaitu seperti merokok, lalu ada kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol atau kecanduan alkohol, dan kebiasaan minum kopi. Kita akan membahas merokok. Merokok merupakan salah satu faktor penyebabnya hipertensi, karena dalam merokok terdapat kandungan nikotin. Nikotin itu terserap oleh pembuluh darah kecil dalam paru-paru dan diedarkan ke otak, dan memaksa jantung kita bekerja lebih berat karena tekanan darahnya yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu adalah kurang aktivitas fisik. Kenapa kurangnya aktivitas fisik? Yaitu faktor risiko hipertensi untuk penyakit kronis itu secara keseluruhan diperkirakan dapat menyebabkan kematian secara global. Dan yang ketiga yaitu konsumsi alkohol atau kecanduan alkohol, di mana alkohol ini memiliki efek yang hampir sama dengan narkoba, yaitu dapat meningkatkan keasaman darah. Darah menjadi lebih kental dan jantung dipaksa memompa darah itu lebih kuat agar darah sampai ke jaringan mencukupi. Yang keempat yaitu kebiasaan minum kopi. Kenapa kebiasaan minum kopi itu
dapat menyebabkan hipertensi karena kopi seringkali dikaitkan dengan penyakit jantung koroner, termasuk peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol darah karena kopi. Karena kopi mempunyai kandungan polifenol, kalium, dan kafein. Salah satu zat yang dikatakan meningkatkan tekanan darahnya itu adalah kafein. Yang ketiga, ada tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya hipertensi ini yaitu seperti sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, pandangan menjadi kabur, lalu mata berkunang-kunang, muntah darah, telinga berdengung, sulit tidur, dan gelisah. Yang keempat, ada pertolongan pertama. Hipertensi ini ada pertolongan pertamanya, yaitu seperti hentikan kegiatan terutama bila sedang mengemudi. Yang kedua, yaitu ada minta pertolongan pada orang terdekat kita atau hubungi tenaga kesehatan yang terdekat. Dan yang ketiga ada tetap tenang dan duduklah dengan nyaman. Yang keempat, kita harus atur pernafasan agar jantung kita tidak memompa terlalu cepat. Yang kelima yaitu ada hindari aktivitas fisik, aktivitas berat, lalu ada mandi air hangat dan mendengarkan musik yang menenangkan. Yang kelima yaitu ada mencegah hipertensi. Kita dapat mencegah hipertensi ini dengan tidak merokok atau mengurangi rokok. Yang kedua yaitu ada olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Ada pola makan sehat dan seimbang, batasan konsumsi garam untuk hipertensi. Selanjutnya tidak meminum alkohol, terus perbanyak konsumsi kalium, batasi lemak jenuh dan kolesterol, dan pertahankan berat badan ideal dan kelola stres. Yang keenam yaitu ada obat tradisional. Pasti teman-teman tidak tahu kan obat tradisional untuk hipertensi ini? Yaitu ada timun, ada rebusan air daun salam, rebusan air daun alpukat, ada rebusan air seledri, dan ada bawang putih mentah. Dimana buah timun ini mengandung seperti potasium, magnesium, dan fosfor yang dapat menurunkan hipertensi. Yang kedua kan ada rebusan air daun salam. Daun salam ini yaitu mengandung seperti vitamin C, vitamin A, vitamin B2, flavonoid, tanin, polifenol, dan asam kafeat yang dapat membantu menurunkan tekanan darah kita. Yang ketiga ada rebusan daun alpukat, di mana daun alpukat ini mengandung flavonoid dan quercetin yang dapat menurunkan tekanan darah kita juga. Yang keempat yaitu ada air rebusan seledri, di mana seledri ini mengandung flavat dan magnesium yang dapat membantu mengendurkan otot-otot arteri dan menurunkan tekanan darah kita. Yang kelima yaitu ada bawang putih. Bawang putih atau bawang putih mentah yaitu memiliki senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah kita. Baiklah, kesimpulan materi kita tadi yaitu di mana hipertensi ini adalah penyakit yang tidak main-main. Karena hipertensi ini sering terjadi pada gejala awal yang tidak diketahui. Dan hipertensi ini dapat merusak organ-organ vital kita loh. Jadi teman-teman harus hati-hati ya tentang hipertensi ini. Jangan pernah main-main. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.